Bismillahirrahmanirrahim. Upacara hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Seluruh barisan, saya ambil alih. Siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mohon upacara hari Senin, tanggal 27 Februari 2023. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Saya Gerak! Siap! Kepada sang merah putih, hormat! Gerak!
Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 telah dibacakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Amanat. Amanat. Istirahat. Di tempat. Rap. Gemetar saya berada di tengah-tengah kalian, mengenang 40 tahun yang lalu di lapangan ini. Baik, saya akan membacakan teks pidato Bapak Gubernur dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lusukun, yang kami hormati sahabat-sahabat muda kami siswa SMA Negeri 1 Lusukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, hidayah, dan lindungannya,
kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan upacara bendera tanggal 27 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, di mana dengan perjuangan beliau telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman demokrasi. Mengawali sambutan ini, perlu kami sampaikan bahwa pemilihan umum telah memanggil kita yang tidak sampai setahun, tepatnya 350 hari terhitung sejak hari ini menjelang tanggal 14 Februari 2024 sebagai Hari Pemilihan Umum yang lebih umum disebut dengan Pesta Demokrasi, untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRA, dan anggota DPRK. Pemilu adalah sirkulasi pemegang kekuasaan pemerintahan dan kenegaraan yang bersifat periodik secara demokratik. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Pemilu dilaksanakan secara luber, jurdil, setiap 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat muda dan Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, kami pemerintah Aceh mengajak anak-anak kami siswa SMA sekolah ini yang nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 genap berusia 17 tahun telah berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Yang mungkin saat ini anak-anak masih berusia 16 tahun. Ada sebahagian di kelas 9, ada sebahagian di kelas 10, dan ada sebahagian di kelas 12, 13 untuk SMK. Kami mengharapkan kepada kalian untuk mengenal, kami mengharapkan kepada kalian untuk benar-benar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani dengan lebih dahulu mengenal atau mencari tahu visi, misi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan visi, misi anggota legislatif. Apakah visi misinya sesuai dengan kondisi daerah? Apakah visi misinya bisa diimplementasikan apabila beliau terpilih nantinya untuk jabatan tersebut? Hak pilih kalian, suara kalian adalah suara yang akan membawa daerah ini menuju daerah yang baldatun taibatu warabul ghafur. Karena 35 tahun ke depan, kalianlah yang akan memimpin bangsa ini. Kalianlah yang akan mewarisi negara ini. Apabila salah menentukan pilihan kalian, kalianlah yang akan mewariskan nanti dari apa yang akan kalian pilih pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sahabat-sahabat muda, anak-anak kami dan Bapak Ibu Dewan Guru, sebagai warga negara yang baik, marilah kita jadikan diri kita sebagai pemilih cerdas, bukan pemilih yang dapat digoda dengan uang ataupun materi. Sesungguhnya politik uang adalah sesuatu yang sejak awal pemilu atau bahkan mungkin sejak sebelum mengenal pemilu secara resmi
merupakan sesuatu perilaku yang sudah hadir di masyarakat. Politik uang itu terjadi karena ada yang memberi dan ada yang menerima. Untuk mengikis, ini sangat tergantung dari karakter publik, karakter kita. Kita ada yang memberi tapi publik, atau kita tidak mau menerima. Mohon maaf, ketika ada yang memberi tapi publik atau kita tidak mau menerima, tentu politik uang tidak akan terjadi. Akhir-akhir ini anak-anakku, keadaan semakin membahayakan, terlebih ketika diadakan survei dan pemantauan kami di lapangan, masyarakat masih ada sebahagian atau bahkan jumlah yang cukup besar yang setuju dengan politik uang. Kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi republik ini. Posisi politik uang ini akan mengurus nilai-nilai identitas demokrasi, mengurus keadilan, dan bisa jadi politik uang itu justru akan menumbang demokrasi. Harapan kami sebagai penyelenggara pemerintah kepada anak-anak kami yang akan menggunakan hak pilihnya untuk yang pertama kali pada pemilu serentak 2024 nanti, atau yang kita kenal dengan pemilih pemula, pemilih milenial, gunakan hak pilih yang benar berdasarkan hati nurani dan rasionalitas. Mari bersama-sama kita mengikis politik uang yang kita mulai sejak dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Anak-anakku, sahabat mudaku, camkanlah kata bijak Bapak Soekarno. Anak-anakku, sahabat muda, camkanlah kata bijak Soekarno. Beri aku 100 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Saat ini, hari ini, kami membekali pemahaman politik jauh dari 10 pemuda. Hari ini kami bekali politik untuk 150.000 pemilih pemula yang berada di seluruh SMA, SMK, dan MA di seluruh Aceh, untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan dan mengawal jalannya pemilu benar-benar demokratis yang merupakan melebihi dari mengguncang dunia. Anak-anakku dan ibu dewan guru sekalian, partisipasi kita sebagai masyarakat dalam pemilu adalah peran aktif warga negara untuk ambil bagian dalam kegiatan pemilu serta mempengaruhi hasil pemilu dan pemilihan. Di antaranya, pertama, mencari informasi tentang riwayat kandidat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, riwayat kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan. Dua, mencari informasi tentang visi, misi, dan program kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kandidat calon anggota legislatif. Ketiga, mengecek status di DPS, DPT, baik offline maupun online, apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Tapi untuk kalian anak-anakku yang sudah genap usia 17 tahun, segera datang ke Capilduk dengan membawa fotokopi kartu keluarga untuk merekam KTP. Dan bagi anak-anakku yang nantinya pada tanggal 14 Februari 2024 genap berusia 17 tahun, bangun pagi, bergegaslah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa fotokopi kartu keluarga untuk merekam KTP. Dan KTP yang dikeluarkan pada hari tersebut langsung bawa ke TPS di desa masing-masing untuk menggunakan hak pilih. Yang keempat, mengawasi dan melapor pelanggaran
jika ada yang dilakukan oleh stakeholder pemilu, yaitu penyelenggara, peserta, pemilih, media massa, LSM dan lain-lain, sehingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan ajas, langsung, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. Dan yang kelima, datanglah ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming materi. Demikian arahan kami. Sebagai penutup pidato kami, sekali lagi kami mengharapkan jadilah pemilih cerdas dengan menjauhkan dari segala bentuk politik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Menyanyikan lagu wajib nasional. Doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمنا ولمن حله حقا علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara dapat membubarkan pasukannya.